Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait video viral ya, oknum polisi yang membacking tambang ya, dan juga mengaku sudah setor uang 6 miliar ke Kabareskrim Polri ya. Jadi ini kesekian kalinya polisi dicoba ya dengan berbagai macam problem, dan entah sampai kapan gitu ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh inilah.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Viral, oknum polisi backing tambang mengaku setor uang 6 miliar ke Kabareskrim Polri. Inilah.com. Bau tak sedap kembali tercium dari Mabes Polri. Kali ini datang dari pernyataan seseorang yang mengaku bernama Aibtu Ismail Bolong. Pengakuan Ismail tengah viral dan jadi perbincangan publik lantaran dalam pernyataannya dia mengklaim telah menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto untuk bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik itu, Ismail Bolong menyebut dirinya sebagai pengepul konsesi tambang batubara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kuala Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Polres Bontang. Terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan, ucap Ismail Bolong dalam video tersebut. Dalam kegiatan pengepulan ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan, sambung Ismail. Tak main-main, keuntungan yang diraup Ismail Bolong dalam usaha pengepulan tambang batubara ilegal itu mencapai kisaran 5 miliar hingga 10 miliar per bulannya sejak bulan Juli 2020 sampai November 2021. Selama melakukan pengepulan konsesi batubara ilegal, ia juga mengaku jika dirinya telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan diduga guna melindungi aktivitas penambangan tersebut. Bahkan ia mengungkapkan telah menyetorkan uang sebesar 6 miliar sebagai bentuk koordinasi kegiatan tersebut. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah, sebut Ismail. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruang kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau, tambahnya. Tak cuma kepada Agus, Ismail Bolong mengaku sudah menyetorkan uang kepada pejabat reserse Polres Bontang. Saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung ke Kasat Reskrim Bontang AKP Asriyadi di ruangan beliau, katanya. Diputar di diskusi kopi. Sebelum beredar dan viral, video pengakuan Ismail Bolong ini pernah diputar dalam diskusi komunitas kolaborasi peduli Indonesia Kopi. Acara yang bertajuk mengungkap persekongkolan geng tambang di polisi dengan oligarki tambang itu diselenggarakan di Cafe Dapu, Pejanten, Jakarta Selatan, Kamis 3 November. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Bambang Rukminto, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut, mengaku mendapat video yang sama. Bambang menyebut video pengakuan Ismail Bolong itu tidak tiba saja dikirimkan oleh sumber tak dikenal atau anonim ke aplikasi pesan WhatsApp-nya. Bambang menilai video pengakuan Ismail Bolong itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri atas kasus pengepulan tambang batubara ilegal. Kalau saya melihat video yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini merupakan hasil pemeriksaan di internal kepolisian sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu ini pun juga sudah dibuka di media, salah satu media nasional, bahwa ada pemeriksaan di Propam tanggal 4 April. Meskipun demikian, pemeriksaan ini berhenti begitu saja, kata Bambang.
Sedangkan Ketua Indonesia Policy Watch Sugeng Teguh Santoso yang juga menjadi narasumber diskusi menyebutkan adanya perang bintang di dalam institusi Polri. Hal ini tampak dari saling serang para perwira tinggi Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut Sugeng, masing-masing kubu saling memegang aib satu sama lain. Kalau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian, para penjenderal ini kalau mau dibongkar bukannya tidak bisa, ujar Teguh. Dia menyebutkan saling kunci pun terjadi di kalangan para pejabat tinggi dalam praktek pertambangan ilegal. Satu di antaranya kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang mencuat ke publik usai seorang anggota polisi berpangkat Aibtu ditangkap karena diduga sebagai pengepul uang setoran dari tambang ilegal. Karena terjadi kesepakatan rupanya bahwa ada uang perlindungan yang memang harus dikelola dan dibagikan secara proporsional di antara petinggi kepolisian lokal di Kalimantan dan juga yang di Mabes. Ini yang terekam saya lihat di buku hitam Sambo, Verdi Sambo tandas dia. Sejauh ini Polri mengaku tidak menemukan kabar video pengakuan Ismail Bolong tersebut. Sampai dengan hari ini kami belum terinformasi, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi inilah.com Sabtu 5 November 2022. Nurul tak banyak berbicara mengenai video ini, dia sebatas memastikan tidak ada temuan yang didapat terkait hal itu. Belum ada rilis video Ismail Bolong, sambungnya. Iya sobat sekalian, jadi memang ini ya kesekian kalinya ya kita ngeri juga ya kalau yang bermain itu ya adalah pihak aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan penegak hukum ya, ternyata juga main bisnis di belakang, bahkan juga membackingi ya para pengusaha hitam dalam hal ini yang melakukan illegal logging gitu ya. Makanya kita sangat menyayangkan ya, kita sangat menyayangkan kalau peristiwa ini terjadi di sekian kali ya. Jadi kalau kita melihat pengakuan dari Ismail Bolong ya, uang itu disertakan atau diserahkan ya 2021 gitu ya, antara 2020 sampai 2021 ya. Jadi 2021 ya, berarti baru saja 2021 ini. Artinya memang dan ini ya kalau kita melihat sekian kalinya ya, dan ini kelihatannya memang seperti puncak gunung es gitu ya terhadap bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian itu, yang kita juga berpikir ya siapa yang harus menindak tegas ya, sedangkan yang melakukan pemrosesan terhadap perkara hukum ya pihak kepolisian gitu ya. Makanya statement temuan dari New York Times itu ya terkait kemarin tragedi Kanjuruhan yang sama-sama pelanggaran dari polisi dari segi ya pemakaian gas air mata ya. New York Times itu juga mengutip pendapat ahli bahwasanya pertama untuk terkait tragedi Kanjuruhan, New York Times ya, media yang ada di New York ya, dan banyak menjadi rujukan para pengambil kebijakan itu mengutip ya pendapat ahli kepolisian Indonesia itu untuk kasus tragedi Kanjuruhan itu kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi gitu ya, dan kurang terlatih dalam pengendalian massa ya, dan hampir semua kasus tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka gitu ya. Nah sekarang kalau terjadi peristiwa kasus seperti ini ya memang kita susah gitu ya mendapatkan ya hasil atau pemrosesan sesuai objektif gitu ya, secara objektif ya. Misalnya untuk kasus Sambo gitu ya, apakah nanti kasus Sambo ini ya benar-benar akan klimaks ya atau nanti bahkan sebaliknya anti klimaks ya, artinya pihak keluarga dari Brigadir Joshua itu tidak mendapatkan kepuasan, keadilan yang nyata terkait hasil keputusan dari majelis hakim ya. Pun juga untuk kasus yang juga menghebohkan yang kemarin, yaitu kasus narkoba yang melibatkan bintang 2 juga. Coba bayangkan, ini adalah perwira bintang 2 kan
one step ahead ya, satu langkah ke depan itu akan bintang 3 dan akan bintang 4 gitu ya. Nah, hal yang kacaunya lagi ya, bagaimana kalau seseorang pejabat yang perwira Polri ini yang sudah dikatakan perwira tinggi ya, itu sampai lolos ya nanti ya, jika lolos nanti sampai bintang 3 bahkan bintang 4 gitu ya. Sedangkan dalam segi untuk moralitas ya, itu masih bermasalah ya. Nah, memang kita ketahui ya, praktik-praktik backing ini ya sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Dan entah kenapa memang pada zaman ataupun pada era pada rezim sekarang, era rezim Jokowi dan juga masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit, itu semuanya terbuka lebar gitu ya, untuk benar-benar ya pelanggaran-pelanggaran Polri itu benar-benar nampak di depan mata ya. Apakah ini karena memang kebebasan media sosial atau memang sesuai yang disampaikan oleh IPW, ada perang bintang gitu ya, perang bintang antara para perwira ya, perwira bintang 1, 2, 3 ya, bintang 5, bintang 7 gitu ya. Yang setelah satu sisi ya masuk misalnya dalam kelompok Sambo ya, yang sisi yang lain adalah kelompok polisi yang masih dikatakan masih menjaga moralitas dan integritas polisi, yang ingin menjadikan polisi itu ingin menjadi lebih baik gitu ya. Jadi memang sobat sekalian ya, praktek-praktek backing ini ya, pertama hal yang elementer gitu ya. Dan ini dilakukan oleh ya pejabat perwira oknum ya. Konon kabarnya Aibtu Ismail Bolong ini ya, saya dengar sudah keluar ya dari kepolisian ya, entah kenapa, tapi itulah ya. Dan ini adalah inisiatif pribadi, coba bayangkan ya, sekelas pangkatnya Bintara ya, one step ahead akan menjadi perwira, itu sampai berani melakukan aktivitas bisnis ya atau backing ya terhadap illegal logging gitu ya. Pertama menguntungkan diri sendiri ya, kedua juga ada backing aparat dari pimpinan ya yang mempunyai kekuasaan ya, sampai menyetor ke Kabar Reskrim ya. Dan jadi memang pertama untuk kasus Ismail Bolong, sesuai dengan video yang viral itu, memang pertama kita harus mengedepankan ya prejudice ya, praduga tidak bersalah ya. Dan kita juga perlu dalam hal ini ya, benar-benar ini institusi polisi itu memang dalam kondisi yang urgent ya, red alert lah, kondisi yang sangat riskan ya, untuk kepercayaan publik itu malah akan turun lagi ya kalau melihat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh institusi Polri itu sendiri ya. Bagaimana tidak kalau kita ingin mendapatkan keadilan ya, orang yang kita andalkan untuk memberikan keadilan itu juga justru bermasalah gitu ya. Untuk kasus Sambo kita belum selesai, dan kemungkinan untuk klimaks itu ya kita patut pertanyakan ya. Yang untuk kasus Teddy Minahasa juga prosesnya lama sekali gitu ya. Pun juga tragedi Kanjuruhan ya, memang dan saat ini hampir terkubur ataupun hilang bersama dengan angin ya, meskipun kalau kita cek di media pemberitaan itu masih berproses gitu ya, tetapi kan ini terlalu lama gitu ya. Dan untuk pertanggungjawaban kepada keluarga korban misalnya untuk tragedi Kanjuruhan itu belum benar-benar ya benar-benar real ya, benar-benar sudah sampai gitu ya. Kan saya dengar juga santunan untuk para korban itu 100 juta ya. Coba bayangkan, harga satu nyawa itu 100 juta, itu pun belum tentu semuanya sudah dapat ya. Bisa saja nanti juga tidak semua dapat, ataupun dipotong pajak, dan nggak tahu lah ya. Jadi itu ya sobat sekalian, memang kita masih mendapatkan problem ya, ketika problem yang sangat serius ketika aparat itu bermain mata ataupun sama-sama berbisnis untuk mencari cuan ya.
bukan melakukan atau menjalankan tugas mereka yang real ya, untuk mengayomi rakyat, melayani rakyat, menegakkan hukum ya, dan justru ya melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya elementer gitu ya. Nah ini kan elementer sifatnya ya, melakukan bisnis atau backing terhadap perusahaan atau pengusaha illegal logging gitu ya, yang kemungkinan ya itu benar-benar menyebabkan kerugian keuangan negara ya. Jadi sekian uang itu yang seharusnya masuk itu tidak tersetorkan ya, atau sumber daya alam itu rusak dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kondisi alam itu bertambah rusak lagi gitu ya. Makanya ini ya menjadi pertanyaan ya. Di satu sisi kita ketahui gitu ya, ada juga video viral dari beberapa anggota polisi yang bekerja di pedalaman yang memang sangat menyayangkan ya. Di satu sisi ya, polisi yang di perbatasan itu sangat menyayangkan, mereka berjibaku ya, panas dingin di luar lapangan ya, untuk menjaga perbatasan ya, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga nama baik institusi polisi ya. Di lain pihak mereka juga protes ya, mereka mencoba untuk memperbaiki nama baik Polri. Di lain pihak polisi-polisi yang ada di perkotaan ini justru merusak nama baik Polri dengan kasus-kasus seperti ini ya. Ya, kita tunggu saja ya berita selanjutnya terkait video viral ya, oknum polisi Ismail Bolong ini ya, yang melakukan pengakuan ya, dan kemungkinan ini cuma kasuistik saja yang terbongkar ya. Ini firasat saya gitu ya, yang seharusnya untuk kasus yang lebih besar lagi itu yang tidak terbongkar lebih banyak lagi. Jadi ini adalah fenomena gunung es yang menjadi seharusnya momentum bagi Kapolri ya, untuk benar-benar bersikap tegas terhadap polisi-polisi yang melakukan pelanggaran hukum seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.